sholat hadiah mayit itu, kalau misalnya usolli sunnatan hadiyatan lil mayit, itu tidak pernah ditemukan atau tidak pernah ada redaksi di dalam ajaran syariat agama kita. Kalau usolli sunnatan hadiyatan lil mayit. Tapi kalau sholat sunat mutlak, sholat sunat biasa Pak, kemudian pahalanya dihadiahkan untuk mayit, itu ada. Atau sholat hajat macam tadi, usolli sunnatal hajat misalnya, hadiyatan lil mayit. Itu hajat itu kan gini, hajat itu ada keperluan apa? Kalau hadiah, menghadiahkan kepada mayit itu bukan hajat, itu ya biasa sholat mutlak apa, sholat sunnah mutlak itu ada. Sepengetahuan saya, kalau sholat hajat untuk hadiah mayit belum saya temukan. Kalau saya, artinya sepengetahuan saya belum. Tapi kalau sholat sunnah mutlak atau kita nyebutnya unsil mayit, sholat unsil mayit itu kabar gembira atau memberi kebahagiaan kepada mayit, penghibur mayit. Memang ada dalam kitab Nihayatul Zan itu disebutkan. Sholat unsil mayit, penghibur mayit itu menurut Syekh Nawawi Banten itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu hanya bisa dilakukan malam pertama meninggalnya. Jadi misalnya meninggalnya tadi, malam ini Pak. Maksudnya setelah dikuburkan ya. Kalau belum dikuburkan enggak. Malam pertama setelah dikuburkan. Itu unsil mayit berdasarkan redaksi hadis yang ada. Ada yang berpendapat pendapat kedua yang sama-sama kuat. Sholat penghibur mayit itu bisa dilakukan kapan saja. Nah ini yang kabar gembira untuk kita. Dan bisa dilakukan kapan saja dan untuk orang yang meninggal dari kapan saja. Misalnya orang tua kita yang meninggal 20 tahun yang lalu, kita belum mensolati dia, belum menghadiahkan sholat unsil mayit kepada dia, kemudian kita melaksanakannya, maka boleh. Yang afdal waktunya ba'dal maghrib. Tapi dilakukan malam Pak ya, jangan siang, malam. Itu sepakat ulama dikerjakannya malam, yang afdal ba'dal maghrib. Habis maghrib ba'da isya juga boleh. Jadi orang-orang yang meninggal dulu bisa kita sholati. Kalau udah disolati lagi boleh juga. Karena ini sholat sunnah mutlak, bukan sholat hadiah mayit. Jadi sholat sunnah mutlak, sholat sunnah biasa, tapi pahalanya dihadiahkan dengan cara bacaan tertentu. Ayat kursi sekali, Alhaakumut Takasur sekali, Qul huwallahu ahad 11 kali. Setiap rakaat. Bapak setelah sholat tinggal sebut namanya. Untuk siapa? Oh, tadi untuk bapaknya, sekarang untuk ibunya. Sholat aja 2 rakaat. Rakaat pertama bis Fatihah, ayat kursi sekali, Alhaakumut Takasur sekali, Al-Ikhlas 11 kali. Gitu diulang. Nah, itu kata para ulama, keutamaan dari sholat unsil mayit itu, Allah akan dari hadiah pahala sholat yang dikirimkan itu, Allah akan jadikan 10.000 malaikat. 10.000 malaikat itu datang menemani ahli kubur itu, membawakan dia cahaya, menemani dia sampai hari kiamat. Orang yang asalnya sendiri, takut dalam kesendirian, bimbang dalam kesepian, lalu kemudian datang orang yang ramai menemani dia, betapa bahagianya. Nah itu lagi-lagi bagaimana keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat hajatnya, hajat itu keperluan Pak. Itu hajat.
Kalau keperluan untuk hadiah mayit, berarti bukan menghadiahkan sepahalanya kepada mayit. Dia punya hajat untuk hadiah kepada mayit. Berarti kan gitu bacanya. Dia tidak menghadiahkan kepada mayit, cuma punya hajat. Tapi kalau sholat unsil mayit tadi, itu memang sholat, waktu sholat niatnya usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, tidak menyebut mayit sama sekali. Habis sholat baru dia mendoakan. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang memakai redaksi sholat penghibur mayit itu, atau sholat sunnah mutlak. Kalau hadiah disebut sholat hadiah mayit, Pak, itu masih diperdebatkan. Bahkan yang pertama, yang lebih hati-hati menjawab, itu tidak diperkenankan karena tidak masyru', tidak disyariatkan. Sama dengan orang mengkodok mayit, mengkodok sholat. Gini, orang yang waktu hidupnya, misalnya waktu sebelum meninggal, dia sakit sebulan, tidak sholat. Dalam keadaan sakit itu tidak sholat. Kan sholat itu wajib dikodok, wajib diganti. Sedangkan dia udah mati. Bagaimana dengan sholatnya? Tergantung ahli warisnya. Ahli warisnya mau mensolatkan, menggantikan sholatnya yang telah ditinggalkan, boleh? Boleh, kata Imam Subki. Dalam pendapatnya Imam Syafi'i, orang yang hidup menggantikannya sholat orang yang meninggal, itu boleh. Tapi kalau dia masih hidup, tak boleh, Pak. Waktu hidup, tak ada sholat, bilang dengan anaknya, gantikanlah sholat saya. Tak bisa, karena masih hidup. Tinggal jawab, matilah dulu. Kau udah mati, bisa digantikan oleh yang hidup. Yang tak boleh digantikan waktu hidup tuh sholat, puasa, dan amal-amal yang badaliyah, yang ibadah badan. Kalau zakat digantikan bisa. Haji waktu hidup digantikan bisa. Misalnya yang nak haji tadi berhalangan karena sakit, lumpuh, nak berangkat haji, lalu dia stroke, lalu dia lumpuh, boleh tidak digantikan oleh orang yang waras, oleh orang yang sehat? Boleh, dengan catatan yang sehat tadi itu sudah haji. Kalau yang menggantikan dia adalah orang yang belum haji, maka statusnya yang haji. Yang menggantikan itu dia tidak haji. Maka orang yang melaksanakan badal haji itu, Pak, mesti sudah haji. Kalau belum haji, itu tidak badal haji. Tapi permasalahannya bukan begitu. Ini sebelum berangkat haji meninggal, tapi dana haji yang sudah terdaftar tidak dia tarik, digantikan oleh anaknya. Nah, pertanyaannya, ketika anaknya berangkat haji menggantikan orang tuanya yang meninggal, apakah orang tuanya itu dapat pahala badal haji? Oh tidak, karena anaknya belum haji. Yang haji itu anaknya. Orang tua yang meninggal dapat pahala haji setiap tahun, tapi bukan badal haji. Karena ada dalam hadis, kalau ada orang keluar untuk melaksanakan haji, udah daftar ibaratnya, udah untuk melaksanakan haji, meninggal, maka Allah kataballahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Allah catat dia dan berikan dia pahala haji sampai hari kiamat. Makna hadisnya, Allah kirimkan malaikat yang menghajikan dia setiap tahunnya sampai kiamat. Mati sebelum haji, tapi tidak disebut badal haji, Pak. Badal hajinya tetap harus ngurus yang lain. Yang menghajikan mesti yang sudah haji. Itu kalau haji itu begitu. Puasa Ramadan, orang meninggalkan, istri kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena datang bulan dan lain semacamnya. Kemudian bilang dengan suaminya, bantulah bang, ganti bahasanya. Saya ini 15 hari nih tak puasa, abang 7 hari, saya 8 hari. Tak bisa, Pak. Bapak tinggal jawab, matilah dulu. Dia bilang gitu. Kok mati bisa, Pak? Itu pun kalau ahli warisnya mau. Tak wajib.
ahli waris tak wajib menggantikan puasanya, menggantikan sholatnya tak wajib. Cuma kalau mau, seandainya ahli waris tidak menggantikannya, ya dosanya tetap ditanggung yang meninggal. Atau cara yang kedua, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, sholat yang ditinggalkan di waktu hidup, ahli warisnya tidak bisa menggantikan sholatnya. Tapi bagaimana? Diganti dengan sedekah. 1 kali sholat 7 on beras. Tinggal hitung sholatnya. Cuma bahasanya duit aja kata ahli warisnya. Tapi duit itu Pak tidak diambilkan dari duitnya ahli waris, diambilkan dari peninggalan mayit. Maka ketika mayit itu meninggal, yang harus diurus dulu yang itu. 1, cari utangnya, jangan dibagi dulu. Harta benda yang ditinggalkan jangan dibagi. Bagi itu urusan budi. Yang berkaitan dengan mayit dulu, cari utangnya, tanya nazarnya, pernah bernazar apa, cari wasiatnya, ditengok dia wajib haji ke tidak. Kalau dia wajib haji, dikeluarkan dulu ongkos hajinya. Kalau utang udah tak ada, wasiat sudah ditunaikan, nazar sudah dilaksanakan, ongkos haji sudah dikeluarkan, baru setelah itu dibagi. Untuk tahlil itu kata ulama jangan diambilkan dari duit mayit. Nah ini yang kadang kita belum paham. Kecuali mayit ahli warisnya setuju semua dan tidak ada yang yatim Pak. Misalnya ada orang meninggal, seorang bapak punya anak baru umur 5 tahun meninggal, berarti kan yatim kan? Meninggal, dia punya tabungan di bank sekian juta, 20 juta, mau ngadakan tahlil. Maka ketika ngadakan tahlil itu dari duitnya ahli waris. Yang ahli waris itu tidak ada yatim. Kalau ahli waris tadi ada yang yatim, maka duit 20 juta tadi itu tak bisa digunakan sebelum dibagi. Kenapa tak boleh digunakan? Ada yatim itu Pak. Yatim itu belum bisa memberikan izin. Maka jangan sampai nanti duit si yatim itu masuk dalam agenda tahlil itu tadi. Karena kalau udah meninggal, itu bukan duitnya yang mati aja. Orang yang meninggal itu tak ada kaitannya dengan duitnya tadi. Maka tahlil itu bukan keharusan orang yang mati, tapi keharusan orang yang hidup. Kok yang mati nak ditahlil atau tidak, itu tak ada urusan dengan dia. Maka ada orang begini biasa Pak, nabung duit. Untuk apa? Kalau saya mati biar biaya tahlil. Duit itu kalau udah kita meninggal, itu bukan punya kita lagi, punya ahli waris. Anaknya ada 5, udah besar-besar semua, tak ada yang yatim lah, tak ada yang di bawah umur, besar semua. Kemudian ditanya dulu, ini duit bapak, nak kita gunakan untuk acara tahlil, setuju enggak? Kalau kata yang ahli warisnya setuju, boleh digunakan. Berarti duit ahli waris diberikan untuk acara tahlil, bukan duit yang mati. Tapi kalau ada anak yang hilang, tak setuju kami, kata dia. Kalau ada satu yang tak setuju, maka duit ditahan dulu. Bagaimana caranya? Dibagi dulu. Ketika jelas yang mau memberikan, baru bisa digunakan untuk tahlil. Karena segala apa yang kita tinggalkan itu haknya ahli waris. Makanya para ulama itu Pak, hartanya waktu itu diwasiatkan memang. Berwasiat. Supaya apa? Ketika nanti meninggal itu urusannya selesai. Wasiat kepada anaknya, ini untuk kamu. Kalau saya sudah meninggal, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Kalau bapak minta ditahlilkan, kalau saya meninggal, saya tahlilkan.
Oh, anak-anaknya sepakat, iya. Dari mana? Dari duit anak-anaknya, dari duit keluarganya, dari duit anak-anaknya, dari duit ahli warisnya. Karena setelah meninggal, orang yang meninggal itu udah putus semua dengan harta bendanya. Nah, kembali tadi cerita apa namanya itu sama dengan ini, Pak. Ini mumpung ingat, kita punya tradisi kalau ada orang meninggal kan diberi pakaian, sarung, apalagi bekas-bekas pakaian mayat lah. Itu mesti melalui persetujuan ahli waris. Itu harus ingat. Meskipun kita yang ada di rumah kita, itu tak boleh kita lalu melakukan itu, membagi-bagi tanpa persetujuan ahli waris. Satu. Kedua, kalau ada yang yatim, mesti dibagi dulu. Jangan sampai yang diberikan tuh haknya yatim. Yang aman kalau ada yang yatim, Pak, tak usah diberi. Takut bapak, misalnya takut belum dibagi, belum sempat bagi, belum gimana, tak usah diberi. Tak usah diambil, tak usah diberikan orang-orang yang bekerja itu dari peninggalan yang meninggal. Kecuali dibelikan atau bagaimana, itu hal lain. Biar tak ada jadi fitnah di masyarakat, akhirnya dibelikan barang lain pun tak masalah. Yang penting yang ditinggalkan. Karena kalau ada yatim itu yang masih berat. Karena di situ ada hak yatim, takut hak yatim itu diambil. Kalau diambil, berat tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau udah dibagi dulu, jelas. Karena biasa kita kan belum bagi dulu. Nah, belum bagi dulu, maka itu enaknya ditangguhkan dulu. Tapi kalau tak ada yang yatim, semuanya dewasa, diminta persetujuannya. Saya punya guru, ketika beliau itu meninggal, Pak, putra-putranya, semua aset-aset guru ini itu ditangguhkan semua. Sepeser pun tak ada ngambil dari acara tahlilan itu mengambil dari uangnya guru. Bahkan istrinya sendiri itu tidak diperkenankan mengambil apapun sebelum dibagi. Barulah dibagi semua, bagian ini tidak jelas. Setelah dibagi, baru diserahkan kepada istri beliau, kepada ibunya. Barulah ibunya membagi. Itu dalam hak warasah, dalam hak ahli waris. Banyak hal-hal yang kadang kita tidak pahami dalam menjalankan aturan-aturan syariat ini. Bukan hanya urusan sholat, puasa, zakat itu yang diatur dalam agama, tapi juga hak waris. Kalau bapak nak sedekah, nak berbuat baik, sedekahlah waktu hidup. Jangan nunggu mati minta disedekahkan. Bapak duitnya ditabung untuk nanti pas saya mati disedekahkan. Itu jangan, Pak. Karena kalau udah mati itu bukan punya bapak lagi. Waktu hidup sedekah nih, Pak. Dengan catatan sedekahnya tidak menghilangkan hak-hak waris. Punya anak 5, punya kebun 5 petak, punya bapak semua, anaknya belum diberi, diwakafkan semua. Tak boleh, Pak. Itu namanya bapak bersedekah tapi menghilangkan hak-hak waris. Nah, itu tidak diperkenankan dalam syariat. Maka kalau udah dibagi, udah diberikan hak-haknya, dihibahkan kepada anak-anaknya, selebihnya bapak bersedekah. Bapak jangan berpikir begini. Nanti kalau saya mati tak punya tabungan, Ustaz, nanti saya tidak ditahlili. Itu tak usah dipikirkan. Mau ditahlili atau tidak, itu bukan urusan yang mati. Tahlil itu urusan yang hidup. Bahkan tahlil bukan wajib, kan? Cuma bapak kalau tak ada ditahlil nanti dianggap Wahabi pula. Tapi sebenarnya tidak wajib itu, Pak. Tidak wajib. Bapak itu mentahlilkan itu tidak mesti mengundang sekian kampung, tidak. Cuma itu bagian dari tradisi leluhur yang tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena menjaga fitnah orang juga wajib. Menjaga saudara-saudara kita tidak berbuat jelek itu juga wajib. Meminta doa agar almarhum atau almarhumah mendapatkan keringanan dan terima amalnya juga bagian hal yang dianjurkan. Jadi tahlil itu dianjurkan, tapi jangan sampai memberatkan bapak.
semampunya itu. Dan jangan diingat, jangan dipikirkan sekarang. Nanti kalau saya mati jangan tak ada orang yang menaklukkan saya. Beramallah sekarang. Mumpung hidup ini beramal. Setelah mati apa yang terjadi? Tak usah Bapak bingungkan. Nak dikubur di mana? Nak dikubur caranya macam mana? Itu tak usah dipikirkan. Itu urusan yang hidup. Kita ini tugasnya sekarang beramal, matinya macam mana, dirawat seperti apa, diadakan acara macam apa. Nah, itu urusan yang hidup, bukan urusan yang mati. Yang mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikait-kaitkan begitu. Nah, itu yang yang mesti dipahami. Cuma anak yang soleh pasti menjalankan wasiat. Atau punya harta diwasiatkan memang ini itu lebih enak lagi. Nah, cerita tentang sholat tadi itu, kalau mengkodok sholatnya orang yang meninggal itu tidak disebut hadiah. Misalnya begini, usolli fardhu dhuhri qodoan, siapa namanya yang meninggal sebut qodoan li, siapa fardhu lillahi ta'ala. Jangan qodoan li siapa hadiatan, jangan hadiatan, karena itu bukan hadiah tapi menggantikan. Itu bagian daripada rahmat kasih sayangnya syariat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sampai meninggal pun masih bisa diselamatkan, Pak. Meninggal bisa diselamatkan. Ada sholat penghibur tadi, sholat usul mayit dan lain semacamnya. Mungkin demikian yang bisa diaturkan. Semoga barokah manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang mengantarkan kita kepada surganya Allah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saya pulbet tuan rumah ini banyak acara nih, Pak. Kata beliau tadi dari malam ini sampai malam Senin. Kita doakan mudah-mudahan sehat. Sehat itu penting, Pak. Kalau banyak acara tuan rumahnya drop kan susah juga. Nah, kita doakan sehat semuanya. Sehat badannya, sehat hartanya, sehat keluarganya. Oh, sehat semua lah. Sehat itu penting. Yang kedua, kita doakan selamat acaranya, selamat orangnya, selamat harta bendanya, selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut ya khaliqal hayati wal maut tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa mat'na bin nadhri ila wajhikal karim sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan